Sini Bapak lagi. Foto-foto turun malah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran untuk menghadiri konferensi pers pada siang hari ini, dan saya memohon maaf karena sejak kemarin saya belum memberikan tanggapan kepada pertanyaan teman-teman, karena saya ingin memperjelas masalah yang ada terlebih dahulu, mengingat banyak provokasi kepada saya untuk melakukan tindakan terbuka kepada publik yang pada akhirnya justru dijelaskan sebagai tindakan mencemarkan nama partai, ya, bahkan dianggap mengadu domba antar kader. Jadi saya sangat berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan dan menunggu dulu kejelasan daripada surat keputusan partai kepada saya. Sekitar 2 pekan yang lalu, seorang pimpinan fraksi mengontak saya, bukan fraksi PKS, mengontak saya dan menyampaikan kekagetannya karena dia melihat di tangan seorang pengusaha ada dokumen yang menyebutkan saya telah diberhentikan dari seluruh tingkatan keanggotaan di PKS dan ditandatangani. Lalu dia minta ketemu saya dan dia kaget. Dia menanyakan kepada saya apa yang terjadi. Saya bilang jangan-jangan itu hanya surat palsu, dan saya tidak menanggapi. Tetapi kemudian pengusaha tersebut juga mengontak seorang pimpinan DPR, kolega saya, dan melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama, menunjukkan, kira-kira seminggu yang lalu, menunjukkan bahwa ada surat pemecatan saya yang sudah beredar, dan lebih jauh pengusaha tersebut mengatakan seharusnya Fahri bisa diajak bicara, dan teman-teman kemudian kumpul. Saya tidak mau ketemu dengan pengusaha tersebut. Teman-teman kumpul dan mengatakan ada apa dengan Fahri, karena pada dasarnya selama ini dia sebagai Sekjen KMP tidak pernah nampak tidak kompromis, dia tetap bisa diajak bicara. Nah, kira-kira ada prolog-prolog seperti itu yang terus terang menyebabkan saya, ketika kemarin beredar itu surat bocor, ya, surat pemecatan kepada saya, maka saya memandang, memang saya menganggap prolog-prolog ini memang sengaja diciptakan untuk mengkondisikan publik seolah-olah saya layak untuk diberhentikan. Nah, terus terang teman-teman, saya ketika ditanya oleh seluruh kader, ya, dari semalam, dari kemarin, ya, handphone saya ini panas, ya, karena banyak sekali pertanyaan masuk, ya, melalui SMS, telepon, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, BB, dan sebagainya, yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan saya hanya bisa menjelaskan kepada kader karena saya tidak memegang sepucuk surat apapun.
sehingga saya hanya menceritakan kronologi bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, tiba-tiba setelah saya melakukan klarifikasi dan sebagainya, menjelang jam 8 malam, ada petugas yang datang ke rumah saya, ke kediaman pribadi saya di Cibubur, ya, mengatakan bahwa sebenarnya kami bertemu di masjid sebelum kemudian barang-barang ke rumah, ya, menjelang jam 8, bahwa dia membawa surat dari partai yang ditujukan kepada saya. Jadi saya baru menerima surat itu sekitar menjelang jam 8, ya, kemarin. Nah, tapi karenanya saya juga membaca sekilas, ya, jadi saya juga belum bisa menjelaskan. Dan saya pikir ada baiknya kalau kita duduk bersama-sama untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi kira-kira itu yang pertama terjadi. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya terus terang belum mengerti apa yang dituduhkan kepada saya, terus terang. Karena dalam 2 kali sidang yang saya hadiri, ya, dan sidang-sidang terakhir yang saya bersurat, saya telah mengirim sekitar 5-6 kali surat, baik kepada BPDO, kepada Majelis Qadha, ya. Kalau Majelis Qadha itu kira-kira seperti jaksa, ya, dan kepada Majelis Tahkim yang dipimpin oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Saya telah mengirim 5-6 surat yang meminta keterangan apa sebetulnya yang terjadi. Dan saya tidak diberikan. Lalu tiba-tiba hari ini saya mendengar ada posting rilis resmi di website, saya nggak tahu apakah itu website partai atau bukan, website partai, yang menyebutkan dokumen-dokumen yang saya minta, yang tidak pernah diberikan kepada saya. Bahkan di dalam persidangan kedua, ketika tuntutan dibacakan kepada saya meminta bentuk tertulis dari tuntutan itu, karena saya nggak boleh merekam. Supaya saya bisa mempelajari ini apa yang dituduhkan, pun saya tidak boleh merekam, dan saya minta dokumen pun tidak dikasih dokumennya, ya. Jadi hanya dibaca di depan saya seperti zaman kerajaan dulu. Seorang hulu balang membaca keputusan, habis itu dibungkus dan dibawa. Tidak diberikan kepada saya sebagai orang yang dituduh. Tiba-tiba sekarang dokumen itu malah diumumkan secara terbuka kepada publik. Jadi saya terus terang, sampai detik ini saya belum membaca kronologi yang dimaksudkan. Itu yang kedua yang saya bisa sampaikan, ya, teman-teman. Dan yang ketiga, ini mungkin teman-teman juga langsung bertanya tentang apa yang sebetulnya terjadi. Saya kira sudah menjelaskan ini. Saya diundang untuk menyampaikan saya diundang oleh pimpinan baru sekitar bulan Agustus, sekitar bulan Oktober, sekitar bulan September, untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh pimpinan baru, dan tentu saya mendengar, ya. Salah satunya beliau menyarankan saya pakai kopiah. Makanya saya, ya, ternyata saya juga agak ganteng juga tambahan kalau pakai kopiah kan. Jadi saya bertahanlah pakai kopiah itu. Dan yang lain-lain. Tetapi setelah sekali pertemuan itu, saya diundang lagi dan diminta mundur. Ya, tentu ini membuat saya kaget, ya, dan bertanya, ada apa gerangan, ya. Saya tahu di partai ini ada orang yang pernah bikin kami susah setengah mati, kami jungkir balik mempertahankan supaya partai ini tetap ada,
kurang dari setahun, tiba-tiba partai ini kena musibah besar menjelang pemilu 2014. Saya menjadi juru bicara partai, jungkir balik harus melawan logika publik dan logika masyarakat yang ingin mencoba mengkriminalisasi partai kami, ya. Tidak saja melalui forum-forum talk show, bahkan melalui khutbah-khutbah Jumat ada demonisasi atau kriminalisasi terhadap partai, dan kami coba bertahan. Orang tersebut tidak dipecat. Dia buat masalah besar buat partai ini, hampir habis partai kita. Dan saya menjadi orang yang pasang badan, padahal saya juga dizalimi pada waktu itu, dipindahkan dari Komisi 3 tanpa ada pembicaraan. Dan alhamdulillah partai ini selamat. Ya. Bayangkan ada satu partai lain yang kekurangan lebih dari 90 kursi pada pemilu 2014. Coba kalau PKS kehilangan 90 kursi, apa nggak minus itu kursinya di DPR? Orang yang membuat masalah ini tidak dipecat. Ada orang yang teman-teman tahu bikin rame karena sampai hari ini diulang-ulang karena kedapatan menyaksikan sesuatu di dalam rapat paripurna. Bahkan yang bersangkutan termasuk yang membuat peraturan belakang hari, ya, peraturannya dibuat setelah kasus untuk menjebak dan mengkriminalisasi saya. Orang itu tidak dipecat. Ada orang yang sekarang sudah dibui juga dari wilayah, orang itu juga tidak dipecat. Jadi tentu publik ingin tahu kesalahan maha besar apakah yang dilakukan oleh Saudara Fahri Hamzah sehingga dia layak dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan. Perlu saya jelaskan soal jenjang keanggotaan. Sebab di partai ini kita memulai, karena ini adalah partai kader, kita memulai dengan jenjang keanggotaan pemula, lalu menjadi anggota muda, lalu menjadi anggota madya, lalu menjadi anggota dewasa, baru menjadi anggota ahli. Saya tiba-tiba mau dipecat dari keanggotaan ahli setelah bergabung dengan gerakan yang mempelopori reformasi lebih dari 18 tahun yang lalu, meniti karir perlahan-lahan sebagai anggota setahap demi setahap, tiba-tiba mau dihapuskan seluruh jenjang keanggotaan saya, artinya dipecat total. Nah tentu teman-teman atau publik ingin tahu ini dosanya apa sih, seberat apakah dosanya sehingga saya layak diambil seluruh jenjang keanggotaan saya. Yang saya alhamdulillah tidak pernah berbuat masalah bagi partai. Saya tidak pernah berbuat tidak senonoh, saya tidak pernah mencuri dan korupsi. Saya tidak pernah berbuat melanggar hukum dan etika. Saya tidak pernah. Kalau kata-kata saya sudah bilang bahwa itu persoalan gaya di antara kita. Kalaulah gaya ini harus menjadi bagian daripada pasal-pasal dalam hukum, sadarlah bahwa kita telah kembali ke zaman kegelapan. Karena gaya adalah khazanah dan keindahan dalam tubuh bangsa kita. Indonesia ini terlalu luas untuk dihukum dengan gaya-gaya. Jadi ada apa gerangan begitu kira-kira yang sangat berat sehingga layaklah saya diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan. Kalau kita cari memang tidak ada. Jadi dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro, sekali lagi suasana dialektis saya jaga. Saya ingin orang mengenal PKS sebagai partai dengan penuh persaudaraan. Karena di partai ini lelaki dan perempuannya dipanggil ikhwan dan akhwat, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Inilah partai yang penuh dengan persaudaraan. Tidak ada hierarki di dalam ilmu pengetahuan, tidak ada hierarki spiritualitas.
semua kita sama, ya. Nabi saja yang menerima wahyu dari Allah menyebut orang-orang di sekitarnya dengan para sahabat. Jadi saya berdialog dengan tone yang longgar, ya. Saya tidak mau berbicara di depan orang menjilat-jilat. Saya tidak punya tradisi itu. Saya tidak mau mengagung-agungkan sopan santun lebih penting daripada kebenaran. Saya bicara apa adanya. Oleh sebagian orang, gaya bicara ini dianggap teror. Dianggap tindakan kurang ajar. Saya bicara bahwa permintaan ini datang dari mana? Saya bertanya begitu. Ini pertemuan pertama. Mungkin kaget. Karena ditradisikan kita nggak boleh bertanya begitu. Siapa bilang? Saya bertanya, ini permintaan dari mana dan apakah Ketua Majelis Syuro ditekan? Beliau mengatakan saya tidak ditekan. Yang dialog seperti ini dianggap tidak biasa. Menurut saya biasa aja. Mempertanyakan ke pemimpin itu apakah Nabi saja ditanya oleh para sahabatnya. Waktu peristiwa perjanjian Hudaibiyah, peristiwa Mekah, Nabi menyuruh para sahabat bertindak sesuatu, para sahabatnya bertanya, apakah ini datang dari Tuhan? Masa dari pimpinan kita nggak boleh tanya? Saya tanya, ini ada tekanan dari siapa? Dia bilang saya nggak ditekan. Baik, kalau gitu pertanyaan kedua, salah saya apa? Itu pertanyaan saya yang kedua. Waktu saya mengatakan, salah saya apa? Beliau mengatakan, Anda tidak punya salah. Anda bahkan adalah kader terbaik yang pikiran-pikirannya maju, kata beliau. Anda sama sekali tidak punya salah. Lalu apa? Beliau mengatakan ini permintaan pribadi beliau antara saya dengan beliau, karena kami cuma berdua, antara saya dengan beliau. Ini adalah permintaan pribadi beliau, karena beliau adalah pemimpin tertinggi di dalam partai. Maka saya mengatakan baiklah, kalau memang itu adalah permintaan pribadi dan ini adalah rahasia kita berdua, saya tutup masalah ini, saya tidak bicara kepada orang. Tapi saya tentu minta waktu. Karena buat saya ini jadi tidak masalah pribadi. Karena jabatan yang saya pegang, jabatan publik. Kalau yang diminta ini jabatan saya sebagai orang partai, sebagai pejabat partai, tentu tidak mikir lagi saya karena jabatan itu dari partai. Masalahnya jabatan ini jabatan publik, jabatan ini dari negara, jabatan ini dipilih dalam paripurna. Bahkan sebelum itu karena saya ini adalah anggota DPR, saya dipilih oleh konstituensi saya di Nusa Tenggara Barat. Dan jangan lupa, saya adalah anggota DPR di PKS dipilih dengan suara tertinggi. Setiap tahun berubah. Di NTB juga saya suaranya tertinggi. Setiap tahun begitu. Jadi saya tidak merasa ada problem saya dengan konstituensi saya. Saya juga tidak merasa ada masalah dengan pemilih saya di paripurna DPR. Bahkan setahu saya, teman-teman saya di DPR merasa senang dengan apa yang saya lakukan sebagai pimpinan Dewan. Jadi saya minta waktu. Saya tentu merasa bahwa ini adalah keputusan penting dan saya harus bertanggung jawab di depan semua yang saya katakan tadi, terlebih-lebih di depan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah ini kepada saya. Tentu saya harus menjawab. Saya bilang kalau saya sudah mantap, semua keputusan akan saya ambil. Waktu dan tempat itu urusan saya, tapi kalau saya mantap, ya. Jadi itu yang kemudian terjadi. Baiklah, kemudian karena saya minta waktu, saya dikasih waktu. Dan terus terang teman-teman, usia saya di dalam partai ini cukup lama. Saya kira saya hadir sejak gerakan mahasiswa, ya, dan mengikuti fase-fase yang rumit di dalam partai. Saya merasa bahwa Ketua Majelis Syuro tidak mantap dengan sarannya ini. Sehingga saya dalam pertemuan kedua, saya berdebat. Dan berdebat itu mendatangkan keraguan dari beliau. Sampai beliau mengatakan, waduh, kalau begitu saya nggak mau
Anda lepas dari jabatan itu. Segala analisa saya berikan. Kebetulan saya adalah pimpinan Pansus Undang-Undang Md 3, saya juga bisa menjelaskan bahwa ada banyak hal yang mungkin terjadi kalau ada perubahan. Nah, jadi kemudian saya tidak tahu, ya, setelah pertemuan kedua yang mendatangkan keraguan beliau itu, rupanya ada operasi lain lah di luar sana, begitu. Sampai Anda mengetahui bahwa ada pimpinan-pimpinan partai yang membuat pernyataan bahwa saya sedang dievaluasi. Teman-teman, saya juga perlu jelaskan sedikit lagi ini soal partai ini. Di partai ini ada dua jalur evaluasi kepada anggota. Pertama, dia sebagai kader, dia dievaluasi. Salah satu lembaga dan pilar terpenting dari PKS adalah yang disebut dengan Halaqoh Usroh, forum-forum kajian dan pembinaan. Kita punya. Semua orang PKS itu kalau sudah pada level dia kader, dia affiliate dan terlibat kepada forum pembinaan. Dan saya adalah anggota forum pembinaan yang alhamdulillah tidak pernah punya catatan satu pun dalam forum pembinaan. Saya tidak pernah punya masalah. Dan di forum pembinaan itu ada pimpinannya, yang saya sampai tadi malam bertanya kepada beliau apakah beliau diberitahu tentang kasus ini. Beliau bilang tidak tertulis, tidak lisan. Beliau tidak diberitahu. Yang kedua, saya sebagai yang bekerja di bawah koordinasi fraksi, harusnya fraksi mengevaluasi saya. Tidak pernah ada evaluasi dari fraksi. Ada komunikasi-komunikasi yang rutin karena saya hadir setiap rapat fraksi, hampir tidak pernah saya absen. Dan di situ ada saran dan tanya jawab, namanya juga politik, semua kita bertukar pikiran dan berdebat. Ya. Soal KPK saya presentasi pernah, buku yang saya tulis saya presentasikan di depan fraksi dan semua mengatakan ini yang benar. Jadi apa masalahnya? Tidak ada. Jadi fraksi sebagai unit tempat saya bekerja dan Usroh Halaqoh tempat saya mengalami proses pengkaderan, tidak ada persoalan dengan saya dan tidak dimanfaatkan atau tidak dipakai. Tiba-tiba ini ada gerakan dari atas, gerakan orang-orang yang mengatakan kepada publik bahwa saya sedang dievaluasi. Apa alat evaluasinya? Dia bilang BPDO. BPDO tidak mengevaluasi. Nah, akhirnya terjadilah yang terjadi sekarang. Saya sebetulnya diam dalam proses itu, saya terus saja diam. Sampai kemudian tanggal 9 Januari, seorang pimpinan partai, ya, Saudara Mardani mengatakan, kader-kader ingin Saudara Fahri dicopot. Maka yang bersangkutan saya terpaksa respon karena banyak sekali permintaan keterangan dari saya, terutama dari kader dan konstituen saya. Siapa yang meminta Fahri ini dicopot? Kader mana? Mana pernyataannya? Tidak ada. Akhirnya saya melaporkan yang bersangkutan karena saya tidak memulai pembicaraan. Dia yang membawa masalah ini ke publik. Saya laporkan. Sampai sekarang dia tidak diproses. Buktinya saya sebagai pelapor nggak pernah dipanggil. Saya melaporkan 2 orang, Saudara Muzamil dan Saudara Mardani. Saya diam aja, tapi dia nggak diproses. Artinya yang lain tidak diproses, yang punya banyak masalah nggak diproses. Saya tiba-tiba begitu lancar prosesnya, begitu hebat perjalanannya. Di lain itu juga terjadi sosialisasi dan sebagainya, ya, ke bawah seolah-olah saya punya masalah berat. Pertanyaannya, masalah berat apakah yang menyebabkan saya sampai, ya, diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan? Apa masalahnya? Rupanya ini masalahnya semua yang terjadi tadi, dialog-dialog saya itu dianggap sebagai tindakan tidak disiplin. Saya tidak mengerti ini, ya. Padahal setahu saya ini adalah permintaan pribadi, ya.
Bahkan sebelum saya berpisah, nanti saya bagikan ke teman-teman, beliau mengirim SMS panjang yang mengatakan, atau WhatsApp panjang yang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan memaksa saudara untuk mengundurkan diri. Tetapi marilah kita berdialog tentang keadaan dan situasi. Itu SMS terakhirnya. Artinya apanya yang tidak disiplin? Apalagi kemudian karena ini dari awal beliau mengatakan ini permintaan pribadi dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini. Sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader. Saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya. Saya tidak ada catatan di fraksi. Saya tidak pernah ditegur SP1, SP2 tidak ada. Karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali. Tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin. Dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Padahal saya dari awal, saya adalah deklarator partai tahun 98. Saya adalah ketua pemuda pertama. Setelah itu saya menjadi ketua departemen jaringan partai. Setelah itu sekitar 10 tahun terakhir saya menjadi wakil sekjen. Begitu kepengurusan baru ini diangkat, saya tidak ada dalam struktur. Hanya pembinaan.